Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman Facebook dan YouTube yang saya muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan yang sempat tertunda selama 3 malam ya. Kali ini kita akan mengupas tentang kosmologi ya. Setelah sebelumnya kita mengupas kosmologi suku bangsa Mesopotamia dan Mesir kuno. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan kosmologi atau tentang alam semesta ini, suku Maya ya. Suku Maya itu salah satu suku yang mengalami kemajuan di dalam peradabannya pada abad ke-6 sampai abad ke-9 ya. Mungkin tahun 700-an ya, sampai tahun abad ke-6 itu 500 ya. 500 Masehi sampai 1000 Masehi. Itu masa kejayaan peradaban suku Maya. Namun sebelum dilanjut ya, kita kupas dulu sedikit mengenai peradaban Mesopotamia yang sudah saya jelaskan. Jadi kosmologi wilayah-wilayah yang ada di Katulistiwa ya, itu biasanya ya memuja atau menyimbolkan matahari sebagai dewa tertinggi ya. Menyimbolkan bahwa matahari ini sebagai dewa tertinggi. Itu biasanya peradaban yang ada di sepanjang Katulistiwa. Tidak jauh berbeda dengan peradaban Mesopotamia. Nanti peradaban suku Maya pun itu dibangun atas mitologi, kemudian makhluk-makhluk mitos ya, dewa-dewi dan hal-hal yang ada kaitannya dengan alam ini, terutama dengan benda-benda yang ada di angkasa. Nah, itu sekilas tentang Mesopotamia, kosmologinya ya. Kemudian masalah teologi atau keyakinan bahwa masyarakat Mesopotamia itu orang yang menempati Timur Tengah saat ini ya, itu memiliki dewa tertinggi, yaitu Marduk, yang di kemudian hari itu menjadi sesembahan atau dipuja ya oleh Hammurabi yang mencetuskan hukum balasan, seperti mata dibalas dengan mata, telinga dibalas dengan telinga. Oke, sebelum dilanjut saya ingin mereview dulu ya salah satu produk atau usaha teman kita ya, yaitu Ibu Florentina Rosaliana Narjain ya. Teman kita di SMA 1 Kota Sukabumi angkatan 98. Kebetulan adik beliau itu membuka satu usaha, yaitu Dapur Lecis ya, di Jalan Pelabuhan 2 Cikembar. Dapur Lecis ini salah satu warung ya yang menyediakan berbagai macam makanan ya, terutama kue ya. Mulai bolunya kayak ku abdi ditinggalikeun ya, saya perlihatkan ininya foto-fotonya ya. Foto-foto kue yang diproduk oleh Dapur Lecis bagi teman-teman yang membutuhkan kue ulang tahun,
kue untuk dimakan ya. Ya pasti kue mah dimakan ya. Kan kue eta aya kue ulang tahun geuning aya kue anu kanggo dihidangkeun teh dipajang ya. Atau hanya dipajang ya. Can bulukan mah pajangkeun ya. Aya deui kue anu langsung bisa dikonsumsi, maksud bisa dikonsumsi teh beli kita makan ya, kita konsumsi. Nah, bagi teman-teman atau sahabat-sahabat Facebook dan YouTube yang membutuhkan atau menginginkan kue-kue yang langsung dikonsumsi atau kue ulang tahun, silakan Anda bisa hubungi saja Dapur Lecis ya. Penyedia, pembuat ya macam-macam kue. Kita lihat nih kue-kuenya nih, unik-unik. Nah, ya ada kue ini nih, kue apa ini? Ini kayaknya kue naon bolunya. Bolu lamun di ieu mah kik cenanya, kek. Nah, macam-macam kuenya tuh. Enak ini ada apa itu teh wijen ya. Nah, ini kue ulang tahun ya, kue ulang tahun HBD cenanya. HBD Happy Birthday. Kemudian ada juga ini kue apa? Masih kue ulang tahun. Selain kue itu ada juga apa ya? Naon sih nu kitu teh namina teh? Ya Allah hilap tuh. Salad ya, salad juga ada. Salad ya. Salad itu upami di Sunda mah naon loteknya kan, mah lotekna lotek amis ya. Petisnya di Sunda mah ya petisnya, upami di Eropa apa ya, petis teh buah-buahan ya. Buah-buahan di naonan di kejuan geuning tah, di susuan ya. Gitu tah. Tuh aya kue non bolen non eta teh. Kemudian enak itu dihidangkan dengan teh manis atau teh tawar ya. Yang tadi ini. Nah, itu contohnya. Nah, jadi bagi teman-teman atau sahabat edukasi yang membutuhkan, menginginkan kue, ingin makan kue ya, silakan pesan saja ya ke Dapur Lecis. Nanti saya tulislah atau tinggal di search di Google Maps ya, di peta Google itu ada Dapur Lecis, tinggal tulis saja Dapur Lecis, I-nya 2 ya, Lecis ya gitu ya. Nah, nanti akan muncul dan di situ ada kontak, ada alamat lengkap dengan apa deskripsi tentang toko atau Dapur Lecis ini. Silahkan nanti bisa langsung di Google Maps. Dan mengenai harga ya cukup tidak mahal ya, terjangkau lah dengan uang yang ada di saku. Iklan ya. Iklan ya. Oke, kita lanjut pembahasan kita yaitu tentang kosmologi ya. Apa tadi teh? Suku Maya ya. Nah, suku Maya. Di sini saya tidak membahas lebih jauh tentang suku Maya karena saya ini langsung ke abad ke-5 sebelum Masehi ya. Abad ke-5 sebelum Masehi yaitu kosmologi yang digagas oleh filsuf alam Yunani kuno. Kita lewat saja dulu ya untuk untuk Yunani. Sebetulnya pembahasan kosmologi di peradaban yang jauh sebelum Masehi ya, itu masih ada ya, kayak Tiongkok ya, kemudian India, bahkan di Nusantara juga itu ada
meskipun ini masih belum tuntas ya penelitian dan kajiannya. Namun nanti kita lewat-lewat lah supaya tidak membosankan ya. Bosan ya. Oke, jadi bismillah kita lanjut pembahasan tentang suku Maya. Nah, kalau kita membicarakan tentang suku Maya ya, kita akan diingatkan sekitar satu dekade lalu ya. Satu dekade lalu itu sekitar tahun 2012. Bahkan 3-4 tahun sebelumnya itu sudah ramai di media sosial. Kebetulan saat itu Facebook dengan Twitter baru merangkak ya untuk menjadi atau merajai dunia medsos. Nah, jadi Facebook itu baru merangkak, namun di dalam pesan-pesan berantai melalui BlackBerry Messenger kan tahun 2008, 2009, 2010 itu HP atau ponsel Android itu baru muncul ya, seperti Omnia kan, kemudian Samsung apa itu. Nah, jadi pada tahun-tahun itu ya sekitar 2008 sampai 2010 pesan-pesan yang disebarkan itu di broadcastingkan melalui BlackBerry Messenger, termasuk Facebook juga ya, karena Facebook saat itu sudah ada, namun saat itu Facebook masih menyediakan fasilitas catatan ya, notes. Nah, di situ banyak ditulis, diberitakan juga info mengenai akhir zaman, kiamat ya, dengan melihat kepada informasi mengenai kalender suku Maya ya. Konon katanya kalender suku Maya itu akan berakhir pada tanggal 21 Desember 2012 yang sekitar 11 tahun yang lalu ya. Nah, jadi 11 tahun yang lalu itu diprediksi ya oleh kebanyakan manusia saat itu melalui media sosial, diinformasikan mengenai akan selesainya alam dunia. Jadi alam dunia teh kiamat teh tahun 2012 berdasarkan kalender suku Maya yang berakhir pada Baktun ke-13. Nah, ternyata apa yang diramaikan ya, apa yang menjadi topik atau tajuk bahasan pada 1,5 dekade lalu itu tidak terbukti ya. Jadi dunia belum kiamat. Ya, mungkin pada babak berikutnya pembaca ataupun penafsiran terhadap kalender suku Maya ini mesti direvisi dan ditafsirkan ulang. Jadi kemungkinan besar ya yang dimaksud dengan akhir dari dunia ya pada tahun 2012 itu bagi suku Maya di abad ke-6 sampai 9 Masehi ya, atau pembuat almanak itu tidak dimaksudkan kiamat Armageddon ya, melainkan adalah suatu siklus kehidupan ini. Jadi bagi suku Maya itu pada tahun 2012 lalu, kehidupan atau siklus kosmologi atau siklus alam dunia ini baru sampai di siklus ke-13. Saya tidak mendalami secara sungguh-sungguh mengenai siklus kehidupan atau siklus alam semesta versi suku Maya. Namun kalau kita mengkaitkan dengan berbagai macam peradaban ya, bahwa
kehidupan di alam dunia ini memang merupakan suatu siklus ya. Bahkan kalau kita merujuk pada pandangan sejarawan barat ya, bahwa sejarah ini hanya pengulangan gitu. Hanya tokoh-tokohnya saja yang ganti, namun plot dengan alurnya itu memiliki kemiripan. Makanya ada yang mengatakan bahwa sejarah kehidupan ini hanyalah pengulangan atau suatu siklus yang terus akan muter begitunya. Jadi peradaban manusia, siklus sejarah dan kehidupannya memang merupakan suatu siklus dan akan terus mengalami pengulangan. Nah, ini sudah diramalkan atau sudah diprediksi oleh manusia-manusia zaman dulu, termasuk oleh suku Maya. Mungkin oleh manusia modern dipandang teknologi suku Maya ya, kemudian bangsa Mesopotamia dan bangsa Mesir ini masih terbilang tradisional, namun mampu membuat satu simpulan atau satu hal penting tentang alam ini, tentang siklus kehidupan di alam dunia ini. Bahkan kalau kita melihat kosmologi India misalkan, ternyata pada tahun ini kita itu sudah memasuki satu siklus yang disebut dengan Kali Yuga ya. Kali Yuga itu artinya di dalamnya akan kehidupan ya, yang di dalamnya itu akan dipenuhi oleh berbagai macam potensi kejahatan, potensi kebaikan pun ada, namun kita akan lebih banyak melihat dan merasakan bahwa di sekeliling kita ini lebih didominasi oleh intrik ya, oleh hasutan, oleh kebohongan, oleh ketidakpuasan atau potensi-potensi kejahatan, potensi-potensi keburukan ya. Itu di dalam siklus Kali Yuga. Nah, makanya pada tahun 2012 itu suku Maya itu sudah meramalkan berakhirnya Baktun ke-13 di dalam kalendernya, atau akhir dari kalender suku Maya siklus ke-13. Dan oleh kita pada tahun 2008 sampai 2010 sampai menjelang 2012 itu diterjemahkan akan terjadi kiamat. Ternyata tidak, kan? Malah yang mengambil keuntungan dari isu ataupun penafsiran yang keliru tentang kiamat versi suku Maya ini yaitu Hollywood. Mereka kan membuat satu film dengan judul 2012 ya, dan itu meraup keuntungan yang cukup tinggi, cukup besar ya. Nah, begitulah orang-orang sinias-sinias Hollywood ya, bisa melihat bahwa apa yang menjadi isu di masyarakat dunia ini sebagai satu peluang. Nah ya, jadi pada tahun 2012 itu bukannya kiamat ya, melainkan masa habisnya siklus ke-13 versi suku Maya atau dalam kalender suku Maya. Nah, sementara di dalam kosmologi Hindu saat ini kita sedang memasuki fase atau siklus Kali Yuga. Siklus Kali Yuga ini dimulai kalau di dalam astronomi itu ya, dimulai sejak era antroposin. Mungkin antroposin itu ketika manusia memposisikan dirinya sebagai makhluk yang menempati piramida paling tinggi, piramida makanan tertinggi di samping makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, jadi saat itu manusia ya sudah memasuki era antroposin, dan di dalam siklus kosmologi Hindu itu kita sedang memasuki masa Kali Yuga. Sudah saya jelaskan tadi, yaitu satu siklus atau
kehidupan yang dipenuhi oleh berbagai macam potensi kejahatan ya. Kalau di dalam buku Santo Augustinus ya, di dalam De Civitate Dei, siklus potensi kejahatan yang ada di dalam kehidupan ini disebabkan oleh satu hal, yaitu belum mewujudnya Civitate Dei ya, Civitate Dei. Civitate Dei. Ya, saya macana ya. Bukan maca ya, mengingatnya Civitate Dei. Civitate Dei itu artinya Civitate Dei, artinya kota Tuhan ya. Nah, di samping kota Tuhan tentu ada kota iblis ya, kota Demon City ya, kota iblis. Nah, jadi banyaknya potensi kejahatan ya, kebohongan, keculasan, kemudian kemunafikan di dalam kehidupan saat ini disebabkan oleh belum mewujudnya kota Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Santo Augustinus di dalam buku De Civitate Dei. De Civitate Dei. Nah, begitu ya. Jadi kota Tuhan ini kata Santo Augustinus yaitu suatu kota di mana penghuninya atau masyarakatnya hidup dalam kebaikan, saling tolong, saling bantu, saling mengasihi ya. Upami dina konsep Sunda mah silih asih, silih asa, silih asuh. Upami di dalam konsep Nusantara mah ya saling bantu, gotong royong ya, saling menolong, tidak larut dalam kejahatan ya. Nah, itu di dalam siklus Hindu disebut fase Kali Yuga. Nah, kita saat ini sedang ada di dalamnya. Bagaimana kalau kita koneksikan dengan keyakinan kita sebagai Muslim atau umat Islam ya? Ternyata saat ini itu merupakan satu fase atau satu waktu, satu zaman ya, suatu zaman yang telah diprediksi oleh Rasulullah itu dengan berbagai macam kejadian-kejadian sebagai tanda ya, sebagai tanda-tanda bahwa alam dunia ini akan menemui masa akhirnya. Makanya selalu dikatakan, saya tiala ummati zaman ya, akan datang kepadaku suatu zaman, akan datang kepada umat Islam itu suatu zaman, salah satunya jumlahnya banyak tetapi bagaikan buih di tengah lautan misalkan, atau tidak akan datang kiamat sampai munculnya ini, sampai munculnya itu. Dan apa yang diprediksi oleh Rasulullah itu saat ini ya memang di fase Kali Yuga ini sudah mulai kelihatan ya, sudah mulai nampak. Misalkan masjid ageng-ageng, mewah-mewah ya, namun katanya isinya ya tidak semewah isinya gitu. Kemudian banyak anak yang melawan kakolot, misalnya orang tua kan ayeuna tos tinggal pisan ya. Di fase Kali Yuga ini seperti yang diprediksikan oleh kosmologi Hindu, yaitu sebagai masa suatu zaman yang dipenuhi oleh kejahatan. Nah, makanya dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh suku Maya bahwa pada tahun 2012 di zaman ini kita memang sudah habis di fase atau di siklus ke-13. Nah, jadi begitu ya. Nah, mengenai kosmologi atau awal ada alam ini tidak jauh berbeda dengan bangsa Mesir kuno, Mesopotamia. Kata suku Maya bahwa alam ini memang diawali dengan ketiadaan ya. Konsep utama itu yaitu ketiadaan, atau disebut Popol Vuh ya, tentang penciptaan. Penciptaan ini
tidak jauh berbeda saya katakan dengan bangsa Mesopotamia ya. Jadi diawali dengan ketiadaan. Dan hal penting yang tadi saya katakan yang diciptakan atau dibuat oleh peradaban suku Maya pada abad ke-6 sampai 9 Masehi ini yaitu almanak atau kalender. Siklus waktu ya. Siklus waktu yang tentu saja mereka menggunakan penanggalan berdasarkan bukan hanya matahari, juga bulan yang mengelilingi bumi sekaligus mengelilingi matahari. Nah, itu konsep almanak yang dibangun atau yang dibuat oleh suku Maya itu kompleks ya. Kompleks itu artinya mereka memadukan kalender solar system ya dengan lunar system. Sama lah dengan kita juga ya, dengan umat Islam yang ada di Indonesia itu kan menggunakan banyak dua sistem penanggalan ya. Yang pertama itu penanggalan Masehi, yaitu penanggalan yang menggunakan sistem bumi mengelilingi matahari, kemudian sistem bulan ya, lunar system, upami dina Sundama yang disebut Chandra Kala ya. Nah, dua jenis atau dua sistem penanggalan yang diciptakan oleh suku Maya ini tentu saja berkaitan dengan kejadian-kejadian alam, berkaitan dengan peristiwa alam, dan berhubungan dengan prediksi atau bukan ramalan ya, tapi analisa kehidupan di masa yang akan datang. Nah, kita jangan menggunakan bahasa-bahasa ramalan ya, karena bangsa-bangsa kuno ini bukan menggunakan kekuatan gaib anu aya nama disebut nate ilmu hitam ya, melainkan menggunakan analisa terhadap kejadian-kejadian dan fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Jadi kita jangan mudah menjustifikasi bahwa manusia-manusia tradisional itu menggunakan kekuatan gaib, kekuatan hitam untuk meramal masa depan. Bukan, tapi memprediksi dan menganalisa ya. Karena memang siklus kehidupan yang dibaca atau yang ditafsirkan oleh manusia-manusia di zaman dulu itu memang sudah kelihatan ya. Apalagi mungkin mereka itu sudah memiliki pengalaman mengenai kehidupan sebelumnya. Nah, makanya mereka mampu memprediksi bahwa di masa yang akan datang ini akan seperti ini. Salah satu hal yang diciptakan atau dibuat oleh suku Maya di masa kejayaan peradabannya yaitu membuat almanak atau kalender. Dua jenis kalender. Ini ada, kalau dalam bahasa Maya nyama itu ada Chen ya, ada juga Haab ya. Ya, sistem lunar dengan sistem solar system ya, atau Masehi dengan Hijriyah lah lumayan namanya di kita mah. Nah, kenapa misalkan suku Maya itu menggunakan sistem penanggalan atau sistem kalender dua ya? Untuk satu, tadi sudah saya katakan bahwa itu merupakan satu kehebatan, keunikan manusia-manusia zaman dulu itu memandang segala sesuatu itu berdasarkan fenomena alam. Terlebih bahwa selain mereka menyimbolkan kekuatan paling tinggi itu kepada matahari ya, suku-suku di sepanjang Katulistiwa juga menyimbolkan kekuatan-kekuatan itu ya, kekuatan-kekuatan supernatural itu pada benda-benda alam lainnya, misalnya bulan, bintang, kemudian kekuatan sungai ya, dan lain sebagainya. Yang jelas bahwa apapun yang ada di alam ini disimbolkan sebagai kekuatan yang memang
pada saat itu belum diketahui kenapa misalkan matahari memiliki kekuatan. Nah, saat ini kan bisa diteliti karena sumber energi paling besar itu matahari. Jika saja semua sumber energi matahari ini bisa dimaksimalkan atau bisa digunakan oleh manusia, itu akan hebat sekali ya. Mampu misalnya membangkitkan mesin-mesin, karena ini ayahnya PLTS ya, pembangkit listrik tenaga surya atau tenaga matahari. Nah, ternyata sumber energi paling besar yaitu matahari. Ini sinar matahari hanya dimanfaatkan, digunakan oleh manusia itu sekian persennya saja. Meskipun kalau kita bijak ya, berpikir bahwa ternyata sumber energi matahari ini memang dimanfaatkan oleh alam ini ya, oleh bumi, terutama oleh makhluk-makhluk selain manusia. Namun manusia yang memanfaatkannya langsung itu hanya sekian persen saja dari energi matahari yang berkelimpahan ini, dan tidak perlu membeli kan. Berbeda dengan ketika kita ingin menyalakan lampu dengan baterai, misalkan mesti membeli. Ingin membuat malam tidak gelap itu menggunakan lampu, kita mesti membeli lilin ya, kita mesti membeli minyak, atau kita mesti membeli token saat ini. Nah, sementara aja energi paling tinggi ya, matahari itu ternyata tidak dimanfaatkan oleh manusia secara langsung, secara maksimal. Namun tetap saja itu dimanfaatkan ya oleh makhluk-makhluk lain, termasuk oleh tumbuhan, oleh planet bumi. Ya kalau tidak dimanfaatkan oleh planet bumi, ya mungkin sudah sejak lama ya dunia ini beku, atau dunia ini memang berhenti begitu saja. Tapi nyatanya tidak. Nah, kan menuju musim panas ya. Menuju musim panas ini energi matahari betul-betul sangat melimpah di permukaan bumi yang menyebabkan panas ya. Namun tentu saja kenapa misalnya saat ini belum hujan juga ya, tacan waktu setawanya. Dan yang jelas bahwa alam ini memiliki sistem yang unik. Ketika di atmosfer itu dipenuhi oleh karbon ya, mal hujan ya, maksud mal hujan teh hujan, kemungkinan peluang hujan itu sangat minim ketika di atas di atmosfer itu dipenuhi oleh karbon. Apa sebab? Karena alam ini sangat bijaksana. Jika misalkan ketika di atmosfer dan di awan itu banyak menyimpan karbon, tuluy hujan ya, itu akan berdampak tidak baik bagi kehidupan di permukaan bumi. Tanaman ya akan maksudnya banyak mengandung asam nantinya ya. Sementara untuk cai mengandung asam saja itu berbahaya bagi manusia kalau terlalu sering ya. Kalau kita banyak minum asam-asam ya, minum asam ya, itu akan keropos itu gigi. Ya, alam itu sudah memiliki sistem yang canggih karena Allah sudah menyematkan sistem di alam semesta ini dengan teknologi yang sangat canggih. Alam itu sangat memahami apa yang akan terjadi ketika misalnya muncul hal ini. Ya can waktu hujan cek alam mual waka cenah ya. Soalnya lamun hujan itu dipaksakan saat ini, mungkin dampak bagi planet bumi termasuk di dalamnya ada manusia sangat tidak baik ya kalau langsung hujan. Makanya mendung dulu saja lah gitu ya, mendung dulu, kemudian nanti pada waktunya ketika sudah mendung akan hujan sekaligus ageng ya, sekaligus lebat, tapi biasanya rintik-rintik dulu ya untuk menyesuaikan adaptasi
ketika misalnya ayeuna hujan langsung naon agung ya atau lebat, maka ya dampak yang akan terjadi di planet bumi lapisan paling atas, kemungkinan banjir, tanah longsor. Nah, alam itu sudah sedemikian bijak ya kepada manusia supaya memang yang namanya hujan ini turunnya nanti secara bertahap, ada fase-fasenya. Alam itu bijaksana ya. Nah, jadi konsep kosmologi atau mengenai alam semesta versi suku Maya ini, bahwa alam ini diawali dengan tidak ada apa-apa atau kosong ya, hampa. Nah, ketika tidak ada apa-apa, hanya ada kekosongan, tidak ada apa-apa di alam ini. Nah, kemudian di tengah kekosongan ini ya ada tiga kekuatan utama. Ini mengingatkan kita pada pandangan suku bangsa Mesir kuno ya, tentang Nun ya, Hu dan Amun. Nah, dalam versi suku Maya ini Gukumas ya, kemudian Hurikan dan Tefeu. Nah, ini tiga kekuatan utama yang dibuat atau diciptakan oleh suku Maya. Tidak jauh berbeda dengan tiga kekuatan utama suku atau bangsa Mesir kuno tentang Nun, kekuatan Hu dengan Amun. Nah, jadi ketiga kekuatan ini ya pada akhirnya menciptakan manusia. Jadi kekuatan-kekuatan yang menyatu ini pada akhirnya menciptakan manusia. Nah, ini sama loh konsep suku Maya ini dengan kita ya, bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Nah, dalam konsep suku Maya pun ada pandangan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah, dan pada awalnya tidak sempurna ya, kemudian mencoba lagi ya. Jadi bagi suku Maya, penciptaan manusia ini seperti sebuah uji coba atau uji lab ya. Di dalam laboratorium alam semesta ini, bagi suku Maya, dewa-dewi itu menciptakan manusia itu sebagai sebuah eksperimen, sebagai satu eksperimen ya, yang terus dicoba dari awal tidak sempurna menjadi lebih baik dan menjadi sempurna ya, seperti kita saat ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan ilmu sosial, mungkin ini ada kaitannya ya. Kalau ini kan kosmologi dan mitologi ya. Sementara di dalam ilmu sosial itu ada yang namanya evolusi. Ketika dicetuskan pertama kali pada abad ke-18 ya oleh Darwin itu mengenai evolusi, banyak tokoh-tokoh agama itu yang menentang karena diyakini bahwa teori evolusi ini hendak atau ingin mengenyahkan teori penciptaan. Ternyata kalau kita matchingkan atau kalau kita gabungkan dengan pandangan-pandangan pandangan-pandangan yang dicetuskan oleh suku Maya ini, bahwa proses penciptaan manusia itu memang melalui sebuah rangkaian tahapan-tahapan evolusi ya. Terjadi sebetulnya teori evolusi yang dicetuskan ya oleh Charles Darwin itu ya memang lahir belakangan dibanding dengan apa yang disampaikan oleh suku Maya. Suku Maya ini di dalam konsep penciptaan pun
memaklumi bahwa di dalam kehidupan ini ada yang namanya perubahan atau evolusi ya, perubahan secara perlahan. Nah, begitunya kita tidak akan mendalami lebih jauh lah seperti apa konsep evolusi Charles Darwin. Namun yang jelas bahwa di dalam kehidupan ini, sejak alam ini ada sampai nanti selesai, itu yang namanya perubahan terus terjadi ya. Dulu mungkin ya kalau kita melihat nenek moyang kita lah, nenek moyang kita mungkin di dalam prasasti candi, bukan prasasti ya, di dalam relief candi itu terlihat misalnya tidak terlalu tinggi kan, tapi saat ini banyak sekali lah orang-orang Indonesia yang memiliki tubuh jangkung. Atau kalau kita bandingkan lah foto nenek moyang kita atau orang tua kita, bau lah, uyut, dengan kita kan beda ya. Maksudnya kulit misalkan, wajahnya, bentuk wajah dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya dibandingkan ya, jumlah wanita atau perempuan cantik dan laki-laki tampan di zaman milenial ini mungkin lebih banyak ya. Walaupun itu sebetulnya relatif ya, penilaiannya terlalu subjektif. Namun jelas itu diakui ya, mesti kita akui bahwa di tahun ke tahun, di waktu ke waktu itu terjadi perubahan. Mungkin pikiran kita juga berubah ya, karena mungkin dulu bisa saja dulu itu manusia di tahun 40-an memandang bahwa perempuan cantik itu ini ya. Namun karena kepala kita itu sudah dicuci ya, sudah tercuci oleh pandangan bahwa yang namanya wanita cantik itu mesti kulit hidung mancung, kemudian dan lain sebagainya, maka otomatis kecantikan dan ketampanan versi kita itu mengikuti apa yang kita pikirkan. Nah, jadi seperti itu ya, bahwa evolusi juga terjadi pada pola pikir kita, pada cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, jadi suku Maya ini mampu menggabungkan dua hal, yaitu tentang penciptaan dengan evolusi. Nah, berbeda dengan manusia-manusia di abad ke-16 sampai abad saat ini ya, selalu mendikotomikan sesuatu ya, selalu mendikotomikan segala sesuatu, termasuk pandangan tentang evolusi dengan penciptaan itu dikotomikan. Yang satu memandang bahwa manusia ini betul-betul diciptakan ya, kemudian yang satu lagi tidak diciptakan, tetapi melalui satu siklus, satu fase evolusi. Padahal kedua-duanya itu bisa benar ya, karena setelah diciptakan itu manusia tentu mengalami perubahan ya secara perlahan ya, baik itu pikiran maupun kondisi fisiknya. Saya misalkan bisa berasumsi seperti begini, kakek buyut saya mungkin ketika hidup di zaman dulu ya, di tahun 1800-an itu nyaman ya, nyamannya itu artinya polusi belum seperti saat ini ya, kondisi alam, polusi udara ya, kemudian polusi suara dan polusi limbah ya, air, itu tidak sehebat saat ini ya. Dan tentu saja pola pikirnya pun akan simpel, akan sederhana, karena dihidupkan atau hidup di suatu masa ketika alam ini memang masih cukup hebat, cukup cukup dipenuhi oleh potensi-potensi yang mendukung bahwa hidup sehat itu memang seperti itu. Misalkan banyak pepohonan,
kadar oksigen juga cukup tinggi ya, suasana yang sejuk, tidak ada kegaduhan, kemudian akustik lingkungan pun cukup mendukung bagi manusia saat itu untuk duduk kemudian sambil menikmati suasana kehidupan. Nah, jika saja kakek buyut saya yang hidup di abad ke-19 ya, tahun 1800 itu pindah ke saat ini, saya pikir kakek buyut saya justru akan rentan dengan penyakit ya, Karena apa? Karena kondisi saat itu ya, kondisi alam dan lingkungan saat itu dibandingkan dengan masa kini itu sangat jauh berbeda. Lantas kenapa kita misalkan manusia milenial kok mampu bertahan di lingkungan yang dipenuhi oleh polusi? Ya, karena memang sudah sejak tahun 90-an tubuh kita sudah mulai melakukan adaptasi dengan lingkungan yang dipenuhi oleh polusi ini. Kita kan saat ini sudah biasa ya hidup pagi-pagi itu mencium emisi bahan bakar, kemudian sudah biasa di jalan itu dengan kegaduhan knalpot, dengan kegaduhan klakson, dan dengan kegaduhan mesin-mesin. Itu sudah biasa ya. Dulu kalau misalnya kakek buyut saya tuh pindah ke zaman ini, mungkin akan kaget, dan itu sekali mencium polusi emisi bahan bakar pun itu akan sakit pasti, karena memang belum terbiasa menghadapi lingkungan atau hidup di lingkungan yang memang dipenuhi oleh berbagai macam polusi. Nah, jadi yang namanya penciptaan dengan evolusi itu bukan sesuatu yang mesti dikotomikan ya, melainkan kita mesti menempatkan ya bahwa Islam itu mencakup segalanya. Mencakup segalanya itu termasuk kita memang mesti mampu, memiliki kemampuan untuk memaparkan bahwa penciptaan manusia, penciptaan alam ini oleh Allah seperti ini runutannya, begitu. Jadi jangan kita mengklaim ya, bukan mengklaim, kita jangan mengaku-ngaku bahwa inilah agama yang sempurna, namun ketika kita ditanya hal-hal yang sederhana saja tidak bisa menjelaskan. Justru kita mesti menjelaskan bahwa kesempurnaan Islam ini ada di dalam segalanya, begitu. Bukan memaksa-maksakan ya, melainkan memang seperti itu. Kalau kita misalkan menganggap di dalam Islam segala ada, segala ayahnya, ya kudu ayah gitu kan. Itu kan logika sederhananya. Ketika kita mengatakan bahwa Islam itu di dalam keyakinan kita segala ayah, kita kudu bisa menyajikannya. Nah, tentu saja menyajikannya ini dengan pengetahuan ya, dengan ilmu, dengan kekuatan akal, kekuatan hati, dan penyatuan antara zikir dengan fikir, olah batin dengan olah otak. Begitu ya. Jadi kita jangan mudah mendikotomikan sesuatu sementara kita memandang bahwa keyakinan atau Islam ini sebagai agama yang segala ayah atau sempurna ya. Kita mesti bisa menjelaskan, memaparkan, bahkan mengajukan argumentasi yang tepat. Ketika misalnya Charles Darwin mengatakan bahwa proses evolusi ini seperti ini, kita mesti bisa menjelaskan bahwa proses penciptaan dengan perubahan yang terus terjadi di alam ini seperti ini. Jadi jangan dijauhi, dihindari, melainkan mesti menghiasinya dan menjelaskan dengan secara argumentatif dan tentu saja ilmiah ya,
dan alamiah tentu saja bahwa penciptaan ini begini dan di dalam kehidupan ini selalu ada perubahan seperti ini, begitu. Ini tugas bagi kita, bagi kaum terdidik tentu saja. Dan kita memang mesti menjelaskan kepada umat, kepada umum, kepada publik ini secara sederhana dan mudah dipahami. Nah, jadi kembali ke suku Maya ya, bahwa manusia itu diciptakan tina tanda sama dengan kita ya, dengan umat Islam lah. Min sosolin kal fakhwar mintin ya. Mintin. Nah, selanjutnya bahwa yang namanya kehidupan ini pasti selalu memiliki ujung atau tungtung ya. Ya, tungtungnya itu adalah suatu siklus yang disebut dengan penghancuran. Ujung siklus ya, yaitu dengan penghancuran. Nah, proses uji coba dan penghancuran ini telah diteliti oleh ahli bumi ya, geolog, bahwa bumi yang kita tempati ini sudah mengalami 5 fase kehancuran. 5 fase kehancuran. Bahkan kalau kita melihat siklus atau proses terjadinya bumi ini melakukan adaptasi dan menciptakan kondisi lingkungannya itu berbagai macam fase ya, mulai dari pas awal Big Bang ya, ledakan di permukaan bumi yang pada akhirnya kan membentuk ada dataran yang tinggi ya, ada dataran yang paling rendah, ada pegunungan kan lah, ada lembah. Itu kan hasil tina ledakan-ledakan di masa lalu itu ya. Kemudian mengalami pembekuan, bahkan di zaman dulu ya, bumi ini pernah diselubungi oleh es salju. Ada di filmnya tuh Age Ice. Mengalami zaman es ya, kemudian setelah zaman es meleleh kembali menjadi ada daratan. Bahkan dulu katanya India dengan Indonesia teh ngahijinya, kemudian kan ada lempeng di bawah di dalam lapisan bumi kita ini, kemudian si daratan itu pada pisah menjadi benua ya, menjadi pulau-pulau. Dan 70% planet bumi ini diselubungi oleh cainya, oleh air. Tidak jauh berbeda dengan tubuh manusia. Makanya ada yang mengatakan bahwa manusia sebagai jagat alit ini memang mewakili alam ini ya. Planet bumi misalkan 70% dipenuhi oleh cai lautan ya. Namun aneh ya, bumi yang bumi yang diisi oleh air sebanyak 70%-nya ini, atau 70% bumi ini terdiri dari cainya, tetapi ketika tidak bisa dikelola oleh manusia, banyak manusia yang justru kekurangan cainya. Kemudian di musim panas seperti ini, kota Sukabumi lah, jangan jauh-jauh ya. Kota Sukabumi ini memiliki gunung gede, bahkan di bawah permukaan tanah kota Sukabumi ini dipenuhi oleh sumur purba dan sungai-sungai di masa lalu ya. Kalau misalkan dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal, itu tidak akan pernah ada yang namanya mengalami kekurangan cai ya. Tapi ketika dikelola oleh manusia, justru wilayah yang dipenuhi ku cai ini, caina malah heseknya, anehnya. Kalah ku alamnya. Alam itu kalau sudah misalkan memainkan perannya itu, hujan malah katadahnya. Hujan malah kawadahan. Hujan itu malah katadah, malah kawadahan. Nah, jadi masalah juga bagi manusia kan, kelebihan. Tidak ada yang namanya di planet bumi ini kekurangan air. Karena apa?
70%-nya itu memang cairnya. Tetapi ketika dikelola oleh manusia, banyak manusia yang malah kehausan, kurang cair. Mesti disubsidi, mesti disuplai, tiap enjing mesti didatangkan cair di satu tempat ke tempat lain. Nah, ini memang mesti menjadi bahan pemikiran bersama juga ya. Aneh kan, 70%-nya cair bumi itu, tapi kehidupan manusia saat ini, apalagi di musim panas, hese cairnya. Aya loh yang mandinya itu nyaku cairnya, tapi mesti beli ya. Kan cair itu yang perlu dibeli sebetulnya, namanya kudu meuli cair segala beberapa galon kemudian mandi ya. Nah, aneh ya. Nah, jadi kalau cek suku Maya mah itu teh memang upaya penghancuran atau uji coba di alam ini. Uji coba ini dilakukan ya supaya kehidupan ini menjadi lebih tangguh. Makanya planet bumi dari waktu ke waktu itu mengalami berbagai macam fase, mulai dari ledakan-ledakan ya, kemudian diselubungi oleh salju ya, oleh es. Kenapa diselubungi oleh salju? Ya supaya membeku kan, kemudian jadi cair dan seterusnya. Itu sangat panjang sekali karena 12 miliar tahun lamanya sampai terciptanya bumi seperti yang kita diami saat ini. Nah, pada babak selanjutnya siklus di alam ini akan membentuk satu makhluk yang bernama manusia sejati. Nah, kita kan dulu zaman Pak Harto menyebutnya manusia Pancasila ya, insan kamil atau manusia yang sempurna. Itu konsep seperti itu memang sudah dicetuskan oleh suku Maya ya, yang disebut dengan Ba'alam Kik ya. Ba'alam Kik itu manusia yang memang sejati, atau kalau dalam terminologi kita mah insan kamil ya. Nah, begitu. Jadi masih panjang sebetulnya ya. Satu lagi ya yang mesti kita bahas dan kita ambil hikmahnya dari peradaban suku Maya ini, yaitu tentang peran manusia. Nah, bagi suku Maya bahwa manusia ini memiliki peran penting, yaitu sama dengan apa yang dikatakan oleh kita, oleh Islam ya, oleh masyarakat Nusantara, oleh peradaban Mesopotamia dan Mesir kuno, yaitu menjaga keseimbangan alam dan menghormati alam semesta. Nah, ini merupakan bagian dari konsep supaya kelangsungan atau keberlanjutan kehidupan ini terus terjadi ya, siklus ini ya. Coba kita bayangkan, misalnya di akhir tahun ini seluruh hutan yang ada di bumi ini ditebangi oleh manusia tanpa ditanami kembali, ditebang oleh manusia tanpa ditanami kembali. Saya yakin di situ tidak akan ada yang namanya sustainable ya, sustainability ya, keberlanjutan. Nah, saat ini manusia-manusia yang menganggap paling modern baru memunculkan ide tentang sustainability ini atau konsep keberlanjutan ini dengan yang namanya MDGs kan, MDGs. Padahal itu satu konsep yang memang sudah dicetuskan oleh suku Maya ya. Menjaga keseimbangan alam, menghormati alam semesta ini merupakan satu bagian penting ya dari konsep sustainable ini ya, keberlanjutan. Nah, jadi begitu ya. Kita memang mesti banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dan informasi-informasi manusia-manusia di zaman dulu yang kita pandang
kadang kita pandang tradisional, namun ternyata memiliki pandangan-pandangan yang tidak kalah penting dibandingkan dengan pandangan kita saat ini. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Hatur nuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.